Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ngoprek Informatika. Kali ini, aku akan membahas mengenai jaringan komputer. Jadi, apa saja perangkat yang ada di dalamnya dan manfaat dari jaringan komputer. Kalau kalian pengen tahu ilmunya, tonton videonya dari awal sampai selesai ya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Kita awali bab jaringan komputer dengan mengenal pengertiannya terlebih dahulu ya. Oke, jaringan komputer adalah sekumpulan komputer, printer, atau perangkat lainnya yang saling terhubung satu dengan yang lainnya, sehingga bisa berkomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Manfaat dari jaringan komputer itu sangat banyak. Yang pertama adalah dapat berbagi sumber daya. Contohnya adalah ketika satu printer bisa digunakan oleh banyak komputer atau bisa disambungkan dengan banyak komputer tanpa harus memiliki printer di setiap komputernya. Jadi cukup satu printer aja tapi digunakan untuk banyak komputer. Kemudian yang kedua yaitu dapat berbagi file. Kalau dulu sebelum adanya internet atau sebelum adanya jaringan, itu berbagi filenya masih menggunakan flash disk. Tapi kalau sekarang bisa file sharing melalui kabel atau melalui internet. Kemudian yang ketiga adalah dapat berbagi sambungan internet. Misalkan WiFi satu perangkat bisa digunakan oleh banyak device atau banyak perangkat. Kemudian yang keempat dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan. Nah, kapasitas penyimpanan ini dapat dilakukan melalui cloud atau Google Drive. Kemudian yang kelima yaitu memudahkan komunikasi. Misalkan dari tempat yang terpencil bisa berkomunikasi dengan tempat yang jauh. Kemudian yang keenam adalah dapat bekerja sama atau kolaboratif. Contohnya seperti kita menggunakan Google Doc atau Google Dokumen atau Spreadsheet. Jadi filenya itu bisa diedit dari mana saja dan kapan saja, hanya membutuhkan sambungan internet. Jenis-jenis jaringan komputer itu sangat banyak, ada yang berdasarkan cakupan wilayahnya, ada yang berdasarkan transmisi data, dan lain-lain. Yang kita bahas itu dua ya, berdasarkan cakupan wilayahnya dan transmisi data. Kalau berdasarkan cakupan wilayahnya, itu jenis jaringan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah PAN, atau dikenal dengan Private Area Network. Itu untuk jaringan-jaringan yang private saja. Kemudian yang kedua adalah LAN atau Local Area Network. Ini cakupan wilayahnya itu meliputi satu ruangan seperti yang kalian temukan di sekolah. Biasanya ada yang namanya ruang komputer. Nah, di dalam ruang komputer itu termasuk jenis Local Area Network atau jenis LAN. Jadi perangkatnya dihubungkan dan cakupan wilayahnya itu cuma satu ruangan. Kemudian yang ketiga adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Ini cakupan wilayahnya lebih luas daripada PAN dan LAN, yaitu sekitar satu kota atau satu kabupaten. Kurang lebih 100 km untuk jarak cakupan wilayahnya. Kemudian yang keempat adalah WAN atau Wide Area Network. Itu menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya yang cakupannya lebih luas lagi daripada PAN, LAN, dan MAN, yaitu sekitar satu provinsi atau satu negara atau bahkan bisa satu benua. Kemudian kalau jenis jaringan berdasarkan media transmisi datanya itu ada dua. Yang pertama jaringan berkabel atau dikenal dengan istilah wired network, yaitu meliputi gimana kita bisa berbagi data dengan menggunakan kabel. Sedangkan kalau transmisi data yang kedua yaitu jaringan nirkabel, kita kenal dengan istilah wireless network. Jadi dia itu menggunakan gelombang radio. Contohnya apa kalau wireless? Ya benar, contohnya adalah sambungan Bluetooth atau Wi-Fi. Selanjutnya kita membahas mengenai komponen jaringan komputer. Komponen jaringan komputer itu ada banyak. Yang pertama yaitu kartu jaringan atau NIC. Kita kenal dengan Network Interface Card. Itu biasanya terdapat di PC atau CPU. Bentuknya itu seperti ini. Nah,
itu berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan jaringan. Atau di laptop itu biasanya ada yang namanya WiFi card, bentuknya seperti ini. Yang kedua adalah kabel jaringan. Kabel jaringan ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu kabel koaksial. Bentuknya seperti ini. Biasanya kita temui di kabel antena televisi. Jadi kalau antena televisi kan ada kabelnya. Nah, itu kabelnya disebut dengan kabel koaksial. Kemudian yang kedua adalah kabel twist pair. Itu ada 2, ada STP dan UTP. Kalau kalian pernah belajar TIK di SMP atau SMA, biasanya diajarkan cramping yang ada warnanya macam-macam. Nah, itu yang dihubungkan satu dengan lainnya itu. Kemudian yang ketiga adalah kabel fiber optik. Ini terdiri dari serat-serat kaca. Biasanya digunakan untuk kabel WiFi dengan jaringan yang banyak itu. Komponen ketiga yaitu hub. Hub itu sebagai pusat penghubung antara satu komputer dengan komputer lainnya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah switch. Switch itu fungsinya sama seperti hub, tetapi kecepatan transfer datanya itu jauh lebih cepat dan lebih aman dari pencurian. Komponen yang kelima yaitu router. Router ini menghubungkan banyak LAN atau satu LAN dengan LAN lainnya. Ini adalah gambar router. Kemudian yang keenam adalah WiFi atau access point. Itu berfungsi untuk mengatur lalu lintas data dan menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan nirkabel. Masalah umum pada jaringan. Yang pertama adalah koneksi lambat. Ditandai dengan browsing yang membutuhkan waktu lama, kemudian halaman utama yang loading terus. Nah, ini disebabkan oleh apa? Yang pertama disebabkan oleh banyaknya pengguna pada waktu yang bersamaan, kemudian perangkat yang mengalami overload. Masalah umum yang kedua yaitu kabel rusak. Kabel rusak ditandai dengan koneksinya yang mengalami putus-putus, kemudian gagal testing kabel. Penyebab umumnya yaitu konektor RJ45 itu mengalami korosi atau longgar. Kemudian kabelnya tertekuk atau terpotong. Masalah yang ketiga yaitu server down. Server down ditandai dengan layanan server tidak dapat diakses. Penyebab umumnya yaitu server atau penyimpanan dalam server itu sudah penuh, kemudian juga ditandai disebabkan oleh server yang mengalami crash. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai pengertian jaringan, manfaatnya, komponen-komponennya, dan juga ada masalah umum yang terjadi pada jaringan itu apa saja. Semoga video dari awal sampai akhir ini bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kalian belajar di sekolah. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe supaya aku bisa semangat terus bikin kontennya. Bye-bye. Assalamualaikum.